Hamas Palestina dan pasukan elit Iran siapkan rencana keroyok Israel. Gerakan Perjuangan Islam atau Hamas Palestina dikabarkan tengah merancang koalisi dengan sejumlah organisasi untuk menggelar konfrontasi militer dengan Israel. Dilansir Viva Militer dari Israel National News, Hamas Palestina diketahui tengah melakukan komunikasi intensif dengan organisasi politik dan para militer Hizbullah Lebanon. Seorang pejabat senior Hamas yang tak disebutkan namanya mengadakan pembicaraan dengan delegasi Hizbullah. Tak hanya dengan Hizbullah, pejabat Hamas itu juga merancang skenario serangan dengan perwira tinggi Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC. Israel meyakini bahwa Hamas, Hizbullah, dan IRGC disinyalir sudah saling bertukar informasi intelijen. Hamas bersama Hizbullah akan membalas tindakan Israel pasca insiden serbuan ekstremisi ke halaman Masjid Al-Aqsa akhir Mei 2022 lalu. Sebelum melaksanakan pertemuan teritorial dengan Hizbullah dan Garda Revolusi Islam Iran, anggota milisi Hamas Palestina sempat menggelar latihan militer besar-besaran pekan lalu. Bertempat di jalur Gaza, Palestina, para pejuang Hamas menembakkan sejumlah roket ke arah laut Senin 20 Juni 2022. Dari sisi lain, Iran juga punya dendam kepada Israel. Presiden Iran Ebrahim Raisi dan Komandan IRGC Mayor Jenderal Hussein Salami bersumpah untuk membalas dendam kematian Kolonel Hasan Syayat Kodai. Ia adalah perwira IRGC yang tewas pada 22 Mei 2022 usai ditembak dua pengendara motor di depan rumahnya di Teheran. Israel diyakini Iran berada di balik rencana pembunuhan Kodai. Israel akan bayar harga mahal usai gempur jalur Gaza. Iran mengutuk serangan Israel dan Gaza. Di Gaza, Korps Pengawal Revolusi Islam Iran bahkan mengatakan Israel akan membayar harga mahal atas kejahatan brutal yang menewaskan 24 orang, termasuk anak-anak. Israel akan membayar harga mahal lainnya untuk kejahatan baru-baru ini, kata Kepala Korps Pengawal Revolusi Islam Iran Hossein Salami seperti diberitakan Al Jazeera Sabtu. Perlawanan Palestina lebih kuat hari ini daripada sebelumnya. Kelompok-kelompok bersenjata sudah menemukan kemampuan untuk mengelola perang besar, tuturnya. Tak hanya itu, ia juga memastikan Palestina tidak sendirian dalam menghadapi serangan Israel. IRGC Iran dipastikan akan terus ikut dalam perjuangan dalam melawan Israel. Kami bersama Anda di jalan ini sampai akhir dan biarkan Palestina dan Palestina tahu bahwa mereka tidak sendirian, katanya kepada pemimpin kunjungan kelompok Jihad Islam Ziyad Al-Nakhala selama pertemuan di Teheran. Tak hanya itu, Kementerian Luar Negeri Iran juga mengutuk serangan brutal Israel di Gaza. Presiden Ibrahim Raisi mengatakan Israel sekali lagi menunjukkan sifat kependudukannya dan agresifnya kepada dunia. Sebelumnya Israel menggempur habis jalur Gaza dalam 2 hari hingga Sabtu. Setidaknya 24 orang termasuk 6 anak-anak tewas dalam serangan Israel di jalur Gaza, Palestina. Kementerian Kesehatan Jalur Gaza mengkonfirmasi laporan ini. Mereka juga mencatat 203 orang terluka akibat gempuran Israel. Berdasarkan catatan Palestina, para anak yang tewas tersebut merupakan korban serangan udara Israel di Jabaliyah. Namun Israel membantah pasukan mereka melancarkan serangan di daerah itu. Saling gempur ini bermula pada Jumat ketika Israel melancarkan serangan udara berbagai upaya pencegahan. Menurut mereka, kelompok Jihad Islam tengah menyusun rencana untuk menyerang Israel. Setidaknya 15 orang tewas akibat serangan Israel tersebut. Salah satunya anak perempuan berusia 5 tahun. Sementara itu, 55 warga Palestina lainnya juga terluka. Tak tinggal diam, Jihad Islam lantas membalas dengan menembakkan lebih dari 100 roket ke arah Israel. Namun tak ada korban dalam serangan ini. Israel menyatakan bahwa mereka akan terus menggempur. Serangan itu bahkan bisa bertahan sampai sepekan ke depan. Dalam video tersebut memperlihatkan momen saat burung gagak yang tengah menggoyak bendera Israel di atas sebuah pendingin udara. Rekaman video yang disiarkan oleh stasiun televisi Al Jazeera yang kemudian diunggah kembali oleh aktivis Indonesia di Gaza, Muhammad Hussein, lewat akun Instagramnya @muhammadhusseingaza. Pada Selasa 18 Mei malam, itu disambut ramai masyarakat. Hussein serta sebagian besar masyarakat menyebut aksi yang dilakukan burung gagak itu adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Burung itu disebut tergerak menunjukkan aksi penolakan atas kekejaman yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina. Bahkan seekor burung gagak pun bergerak menunjukkan aksi solidaritasnya kepada warga Palestina dengan merobek-robek bendera penjajah dengan menggunakan paruhnya. Tulis Hussein pada Selasa 18 Mei. Hal senada juga dituliskan masyarakat. Mereka pun menyebut aksi yang dilakukan burung gagak itu serupa dengan pola sejumlah binatang yang dikisahkan membantu Nabi ribuan tahun lalu. Umat Yahudi Ortodoks dukung Palestina. Aksi brutal yang dilakukan tentara Israel terhadap rakyat Palestina selama beberapa waktu lalu mendapat kecaman seluruh dunia, termasuk umat Yahudi di London, Inggris.
Aksi protes serta unjuk rasa yang dilakukan kelompok Yahudi Ortodoks Neturei Karta itu terekam video dan diunggah kembali oleh Gus Miftah lewat akun Instagramnya @gusmiftah pada Selasa 18 Mei. Dalam video yang diunggahnya dari akun YouTube @TRTworld itu, terlihat puluhan kelompok Yahudi Ortodoks menggelar aksi unjuk rasa di sebuah jalanan di London, Inggris. Tidak diketahui lokasi serta waktu unjuk rasa terjadi, namun protes keras terlihat dilontarkan pada para pengunjuk rasa. Dalam video kurang dari 1 menit itu, para pengunjuk rasa bahkan menyiramkan bensin ke bendera yang dibawa mereka, seraya meneriakkan kalimat penolakan atas penyerangan yang menewaskan anak-anak dan perempuan. Satu di antara mereka kemudian menyulut api hingga bendera terbakar dan terbelah. Tidak ada kalimat yang disampaikan Gus Miftah dalam postingannya tersebut. Pria yang bernama lengkap Miftah Maulana Habibur Rahman itu mengutip artikel pemberitaan dari TRT World. Dalam berita berjudul Yahudi Ortodoks Neturei Karta bela Palestina dan ingin negara Zionis Israel bubar. Disebutkan kelompok Yahudi Ortodoks menyuarakan hak rakyat Palestina. Mereka pun mengancam aksi brutal yang dilakukan tentara Israel yang membunuh warga sipil termasuk anak-anak dan perempuan serta menghancurkan permukiman dan masjid Palestina. Rabbi David Feldman, selaku tokoh Yahudi Ortodoks, mengaku malu atas aksi Israel tersebut. Mereka pun menyuarakan dukungan serta mengaku berada di barisan Palestina untuk menentang segala bentuk penindasan yang dilakukan Israel. Yahudi Ortodoks Neturei Karta bela Palestina dan ingin negara Zionis Israel bubar. Kelompok Yahudi Ortodoks di London, Inggris menyuarakan solidaritas membela hak-hak Palestina. Yahudi Ortodoks Neturei Karta mengecam sikap brutal Israel yang menggusur dan menggempur pemukiman warga Palestina di Gaza.